Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyeret namanya dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sikap SBY itu disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun media sosial X pribadinya pada 31 Desember 2025. Menurut Andi, SBY merasa terganggu dengan tudingan sebagai pihak yang berada di balik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar, bersifat fitnah dan telah mencemarkan nama baik SBY. Demokrat melayangkan somasi terbuka kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan agar segera menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar, menarik pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Demokrat menegaskan apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka langkah hukum lanjutan akan ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lantas bagaimanakah hubungan kedua mantan Presiden RI tersebut? Waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi sama sekali itu tidak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum agar dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Ini semakin melebar isunya begitu ya, dari babak baru lagi kayaknya dalam kasus ini ya. ijazah Presiden ke-7 ya, yang disebut-sebut katanya ada collab antara Presiden ke-5 dan juga ke-6. Tapi ini juga ramai diperbincangkan ya di media sosial, bahkan banyak yang benar-benar secara clear menuding bahwa ada SBY di belakang kasus ijazah palsu Jokowi. Apakah seperti itu? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategi DPP Demokrat. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Pak Rati, pagi Mas Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Mas Adi Praitno, Analis Politik UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Rati. Sehat ya? Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Mas Umam, jadi internal dari Demokrat melihatnya seperti apa? Apakah memang dulu Roy Suryo kan pernah bagian dari Demokrat begitu ya? Apakah isu ini juga berawal dari sana? Yang pasti kita tegaskan bahwa positioning Pak SBY dan juga keluarga besar Partai Demokrat sangat clean and clear, tidak terlibat di dalam konteks kontroversi ijazah palsu atau apapun itu namanya terkait dengan Pak Jokowi. Jadi kalau misal ada tudingan-tudingan semacam itu yang mencoba mengaitkan itu jelas tidak berdasar dan itu adalah fitnah yang harus diluruskan. Nah, adapun kemudian yang tadi poin hal itu, saya pikir sudah sangat berbeda. Bagaimanapun juga Mas Roy Suryo saat ini praktis sejak 2019 beliau sudah tidak berada dalam satu struktur garis komando yang ada di dalam Partai Demokrat. Beliau partikel bebas yang memang sama sekali tidak terafiliasi, sehingga kemudian langkah, manuver, pandangan betul-betul tidak
terikat. Dan juga tidak terlibat dalam konteks kepartaian. Nah, maka di level ini apa yang menjadi concern dari Pak SBY betul-betul mencoba jangan sampai kemudian peredaran disinformasi yang merebak di media sosial, karena seringkali kecepatan disinformasi itu jauh melebihi fakta, sehingga kemudian daya rusaknya itu tidak mudah dikontrol ketika kemudian kita menyampaikan klarifikasi. Maka langkah ini adalah proses yang tegas untuk memberikan batasan yang clear antara etika di dalam konteks berekspresi dalam ruang demokrasi dan juga batasan hukum yang kemudian harus ditegakkan. Maka dalam konteks ini tabayun akan cepat dilakukan. Proses somasi adalah bagian dari itu, memberikan peringatan hukum secara tertulis, sekaligus juga kalau misal kemudian ada yang mau mengklarifikasi atau bahkan meminta maaf, silahkan. Tetapi kalau misal kemudian memang tidak ada langkah lebih lanjut, proses hukum selanjutnya akan bisa ditempuh ke depan. Jadi memang proses hukum seperti somasi sudah dilayangkan ke beberapa pihak, khususnya akun media sosial membahas mengenai ini ya, Mas Umam. Tapi kalau kita melihat kan juga sempat ada lontaran, yakni dari fraksi Partai Demokrat sendiri saat di Senayan begitu. Kenapa akhirnya menyinggung mengenai kasus ijazah Jokowi? Saya pikir itu bukan satu statement yang memang diarahkan secara spesifik terkait itu. Kita, masyarakat politik Indonesia, selama praktis 1 tahun terakhir, ini risetnya Mas Adi, kita itu cukup banyak, hampir setiap momentum dihadapkan pada narasi dan juga pemberitaan ini. Dan itu bergulir, dia menciptakan snowball effect. Sehingga kemudian pembicaraan apapun, ya, terutama dalam konteks rapat di Senayan itu, memang bicara tentang spesifik terkait dengan konteks administratif di dunia pendidikan. Nah, itu adalah sebuah barangkali intermezzo dari Bang Benny waktu itu, tetapi tidak diarahkan secara spesifik bicara tentang itu, karena juga merespon apa yang waktu itu dilakukan oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian mencoba untuk mengklarifikasi. Nah, kita yang menjadi concern, menjadi bagian dari pendidikan politik kita, secepatnya itu bisa disudahi, itu akan jauh lebih baik. Karena akan ada banyak sekali hal-hal terkait dengan konteks aturan, kemudian bicara tentang kemudian hal-hal yang sifatnya teknokratis dalam sistem pemilu dan sebagainya, yang perlu diadres lebih cepat daripada ruang politik dan juga ruang publik kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Maka kita dari Partai Demokrat sendiri sangat concern supaya kontroversi, perdebatan yang tidak produktif segera kemudian bisa dihentikan, dan dalam konteks ini positioning dari Partai Demokrat dan Pak SBY clear and clean and clear, tidak terlibat sama sekali dan tidak ada sangkut pautnya terkait dengan hal itu. Oke, Mas Adi, tadi seperti dikatakan ini akun anonim tapi terafiliasi pihak tertentu begitu ya. Sebenarnya tujuannya buat apa sih bikin ramai begini? Ya, saya kira memang medsos kita belakangan ini cukup luar biasa liar ya, tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bahkan begitu banyak akun-akun anonim, ya tujuannya cukup banyak. Kadang dia ingin memuji orang, kadang juga untuk menyerang orang dan sekaligus merusak kredibilitas figur-figur tertentu. Tapi kan di era yang serba terbuka, saya kira sekarang sangat gampang untuk mendeteksi akun-akun anonim yang sekalipun namanya tidak jelas, itu siapa, tidak ada foto. Tapi karena terverifikasi dengan email dan nomor handphone, ya saya kira apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu terkonfirmasi bahwa kok rasa-rasanya ada akun-akun anonim yang diorkestrasi, ini sistematis, yang sepertinya dirasa oleh Partai Demokrat menyerang kehormatan Pak SBY. Itulah yang sepertinya membuat reaksi, ada indikasi soal ingin melaporkan akun-akun tertentu, pihak-pihak tertentu yang terafiliasi, apalagi ada istilah-istilah masif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya terkait dengan ijazah ini, kan sejak awal sudah mulai memunculkan teka-teki. Siapa sih aktor dan dalangnya? Siapa sih yang turut serta memainkannya? Kalau itu hanya sebatas opini dan pendapat publik, mungkin tidak bisa dijadikan kredensial diukur. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa oh ijazah ini ada yang mengorkestrasi, ada orang besar, ada kaitannya dengan persaingan 2029. Tapi kan itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ada orang besar di balik kasus ijazah nah, ini. Nah itu yang saya sebut, teka-teki ini yang selalu memunculkan kira-kira siapa sosok itu. Nah sepertinya Partai Demokrat itu menyisir di media sosial, memention gitu ya nama Pak SBY, mungkin juga menyebut Partai Demokrat yang dianggap menjadi bagian dari Tapi Mas Adi melihat ada arah ke sana, collab antara
Pak SBY dengan Bu Mega bahkan dikatakan. Ini nggak main-main loh kalau ini. Kalau mau pakai cocok logi ya cocok saja. tapi saya selalu mengatakan secara terbuka di ruang publik ya bahwa media sosial kita itu memang dipenuhi oleh rumor, dipenuhi oleh desas-desus, dipenuhi oleh opini-opini yang tidak dipertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi, sekalipun desas-desus dan rumor itu agak sedikit make sense, agak sedikit cocok logi, kalau itu tidak bisa difaktualkan, tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, hati-hati, itu bisa dianggap sebagai sebuah fitnah. Sekalipun di balik layarnya ada sesuatu yang faktual, tapi itu tidak bisa diuji secara fakta, itulah yang kemudian membuat kenapa politik itu antara fakta dengan isu menjadi campur baur. Nah, saya termasuk orang yang agak hati-hati dalam memberikan statement apapun, karena khawatir sekalipun apa yang kita tahu disampaikan tidak bisa dibuktikan secara fakta, itu bisa mengarah pada tindakan-tindakan yang disebut dengan disinformasi, itu bisa mengarah kepada fitnah, itu yang disebut dengan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan. Jadi bagi saya bermedsos secara sehat itu adalah hal yang utama. Ini tahun 2026 loh. Jadi udah harus menghindari hal-hal yang gitu. Sifatnya problematik. Ya betul, saatnya kita move on seperti yang disampaikan oleh Bung Umam nih, bos riset Partai Demokrat. Mas Umam, menarik juga tadi. Kalau berbicara mengenai tadi secara clean and clear sudah disampaikan oleh Mas Umam. Tapi begini, di media sosial ini ramai diperbincangkan terkait, oke lah kita melihat pernyataan dari Mas Kaisang bahwa tidak ada masalah Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi ini relawan Jokowi ini bahkan menuding ada Partai Demokrat di belakang kasus ini. Nanti seperti apa tanggapannya ya? Kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan. Mas Umam, kalau melihat dari pernyataan Ketua Umum PSI, Mas Kaisang, ini dari sisi keluarga atau mantan Presiden Joko Widodo tidak menganggap bahwa Partai Demokrat adalah dalang di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Tapi relawan atau Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan ini sempat ada tudingan juga kepada Partai Demokrat. Saya pikir yang disampaikan itu jauh sebelum ada klarifikasi langsung dari keluarga besar Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi kalau misal kita runut di timeline 2025 yang lalu, praktis di ujung di ujung Juli ya 2025 atau di awal Agustus 2025 itu clear klarifikasi tabayun dari Mas Gibran, Mas Kaisang waktu itu ya, juga Pak Jokowi sendiri bahwa memang tidak ada menyebut secara eksplisit dan memang bukan dari Demokrat atau Pak SBY. Maka kalau misalnya kemudian ada statement-statement yang mencoba menggunakan ranah media sosial, itu yang kemudian diantisipasi oleh teman-teman di Partai Demokrat supaya pergerakan ini tidak justru melebar kemana-mana. Nah, kita yang kemudian ingin mempertegas bahwa negara ini ya harus diatur dengan rule of law, bukan rule of noise atau rule of rumors. Karena kalau misal tidak, masyarakat akan kehilangan rujukan kebenaran. Ini mana yang benar, mana yang tidak. Nah, maka kalau misal di akun-akun media sosial ada argumen, ada narasi yang kemudian dibiarkan, rasa-rasanya ini polanya, disinformasinya cukup terkoordinir, kemudian juga repetitif, maka langkah ini adalah bagian dari sikap tegas untuk mengantisipasi sekaligus memitigasi itu. Supaya apa? Ya, dalam konteks berdemokrasi kita dihadapkan pada sebuah tatanan yang jauh lebih kredibel, jauh lebih etis, dan juga dalam konteks ini ya harus ada clear, definitif, mana etika di dalam konteks kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi, mana aturan hukum yang kemudian harus ditegakkan. Nah, ini yang kemudian menjadi concern kita, dan sejauh ini hubungan Pak SBY, Pak Jokowi baik-baik saja, all good. Silaturahmi juga semuanya berjalan baik. Pak SBY sendiri itu sehari-hari beliau sama sekali tidak terkait atau tidak terlibat dalam kehidupan politik praktis. Beliau lebih aktif terkait aktivitas sosial, seni, olahraga, that's it. Maka kalau misal ada pergerakan informasi yang sekali lagi mengeksploitasi disinformasi itu yang membuat beliau sangat concern dan menginginkan ada proses penertiban supaya kemudian betul-betul kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi siapa aja yang sudah masuk di surat somasi itu, Mas? Dokumen ada di teman-teman di BHPP. Saya pikir itu nanti akan di-follow up oleh teman-teman di BHPP Partai Demokrat. Oke, Mas Adi, saya mungkin masuk ke sana tadi. Tadi dikatakan yang cukup membahayakan adalah narasi di media sosial nanti bisa berkembang kemana-mana. Sebenarnya efeknya akan
seperti apa sih di dunia politik ketika memang ada misinformasi yang tadi dicegah oleh Partai Demokrat supaya tidak menyebar? Ya, ini soal bagaimana mendowngrade dan merusak kredibilitas seseorang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dilakukan, apalagi itu menyangkut sesuatu hal yang sifatnya prinsip dan serius seperti ijazah ya. Saya agak sedikit membantah terkait dengan cocok-logi ya. Membayangkan misalnya hubungan politik antara SBY dengan Pak Jokowi itu tidak baik-baik saja agak susah sebenarnya karena di akhir kekuasaan Jokowi di periode kedua itu AHY apapun judulnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi jadi menteri. Bagaimana publik bisa menjelaskan ini? Demokrat ketua umumnya AHY jadi menterinya Pak Jokowi. Bagaimana asbabun nuzulnya kok tiba-tiba ada friksi yang seakan-akan berhadapan antara Jokowi dengan Pak SBY. Ataupun misalnya disebut soal kolaborasi SBY dengan Mega versus Jokowi. Nggak nyambung, kan dari dulu orang juga tahu sejak 2004 hingga hari ini. Mungkin sampai kiamat gitu kira-kira ya. Hubungan politik antara Pak SBY dengan Bu Megawati itu kan tidak ketemu dan tidak akan pernah klik. Itu yang saya sebut sesuatu hal yang nggak rasional. Katanya kalau ada musuhnya sama bisa jadi best friend malah. Jadi terbantahkan teori itu ya? Agak rumit kalau yang ini Pak. Jadi antara Cikias dan Teguh Umar agak rumit untuk mempertemukan dalam satu mazhab ya. Karena sudah mendarah daging kayaknya. Tapi yang ingin saya katakan ini yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya rasional. Tapi sekali lagi kita kan tidak pernah mencerna apa yang sebenarnya terjadi di panggung belakang ya soal gerakan-gerakan politik kok kenapa ini muncul tudingan-tudingan yang merasa ini menjadi bagian dari suatu hal yang kemudian besar. Yang kedua kalau mau jujur sebenarnya tanpa ada statement dari Bang Andi Arief dari Partai Demokrat, Bang Umam hari ini soal SBY akan mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan ijazah, saya kira orang juga tidak terlampau banyak tahu loh. Tidak terlampau terpublish dengan baik tudingan-tudingan yang mengarah ke Demokrat ataupun SBY terkait dengan ijazah. Tapi setelah Bang Andi Arief ngomong di X-nya, kemudian dikutip dan diamplifikasi begitu banyak di media-media mainstream, orang jadinya serbangah. Ini adalah babak baru soal ijazah Pak Jokowi yang ternyata tidak berhenti. Sekalipun sudah ada beberapa orang yang jadi tersangka. Ini kok jadi meluber kemana-mana. Kalau mau jujur sebenarnya orang kan taunya aktivitas SBY kan 3 hal. Melukis, banyak di Pacitan. Atau sering nonton voli ya, Lavani. Dan saya kira pemain-pemainnya kan top ya. Hampir 80% timnas itu kan dari Lavani. Dan kemudian ya adalah aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan. Olahraga juga dikatakan. Iya betul, karena secara kepartaian tentu Pak SBY tidak terlampau banyak maintain. Karena di situ sudah ada Mas AHY dan ada Bung Umam tentu saja dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini itulah yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya make sense dan rasional saja. Mengaitkan soal ijazah Jokowi dengan PSB nggak ada jalan temunya kalau menurut dari saya sisi Mas Adi ya. Ini agenda setting siapa Mas? Sampai panjang loh, ini udah berapa episode nih? Kayaknya belum kelar-kelar juga, bahkan tadi meluber kalau kata Mas Adi. Ya, tapi yang jelas ya, seringkali akun-akun anonim itu berani ya. Mungkin dia punya dasar, dia punya argumen bahwa persoalan ijazah itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi coba untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari persaingan, sebagai bagian dari kepentingan politik menuju 2029. Dan itu bukan kita yang ngomong, bukan saya Rati dan Reza. Tapi itu kan diomongkan oleh orang-orang yang berada di sekitaran soal-soal ijazah. PSI ngomong, relawan ngomong, ya ketua harian PSI juga ngomong. Dan itu yang saya sebut semakin memperkeruh persoalan-persoalan yang terkait dengan ijazah, tuding menuding, fitnah menfitnah. Ini yang salah, ada di balik layar, dan seterusnya. Saya berharap ya di 2026 itu, mari kita bicara tentang hal-hal yang jauh lebih penting urusan bangsa dan negara kita. Karena soal ijazah ini, memang kalau soal ijazah itu, ini asli, apa benar, tidak valid, tidak valid, apakah kemiskinan itu bisa dikurangi? Enggak. Apakah pengangguran bisa dikurangi? Enggak ada jalan ceritanya. Tapi masyarakat kita itu suka sesuatu yang kalau nggak ribut, yang sepele-sepele. Saya memang di berbagai tempat tidak terlampau mau sebenarnya komentar soal ijazah ya, kecuali hal-hal yang sifatnya normatif lah. Ya normatif itu minta untuk diakhiri. Karena bagi saya bicara ijazah itu udah nggak ada gunanya. Kita itu harus move on. Yang kita hadapi ke depan itu adalah persoalan ekonomi. Bagaimana bangsa itu betul-betul menyongsong yang disebut dengan Indonesia emas, bukan yang Indonesia ijazah-ijazah terus. Makanya kalau saya ditanya soal ijazah sampai kapan, rasa-rasanya sampai kiamat agak susah ini malah jadi Indonesia cemas nanti ya. Mas Umam, ini kan yang berkomentar adalah bagian dari relawan. Relawan sendiri bukan bagian dari partai, begitu, di luar dari partai. Gimana cara meyakinkan teman-teman relawan dari Partai Demokrat sendiri untuk tidak masuk dalam arus informasi yang ternyata miss ini?
sejauh ini teman-teman di struktur partai dan juga relawan Partai Demokrat juga tidak banyak yang kemudian include di dalam konteks perdebatan ini. Kita bahkan juga sengaja menjaga jarak karena memang ini tidak begitu produktif. Nah, maka kalau misal kemudian situasi berkembang, kemudian hal-hal yang menciptakan informasi yang tidak berdasar, kemudian merusak reputasi dan lain sebagainya, itu yang kemudian betul-betul menjadi concern dari Pak SBY misalnya. Nah, respon kita terhadap situasi ini bagian dari pendidikan politik untuk kemudian menertibkan itu. Jadi bagaimana kemudian memastikan, ya kita pastikan bahwa ini tidak berkembang, ini kemudian tidak kemana-mana, supaya apa? Ya supaya kemudian kembali ke hitohnya di dalam konteks bagaimana berdemokrasi yang benar, bagaimana etika politik yang kemudian harus ditegakkan dan lain sebagainya. Nah, adapun kemudian perdebatan ijazah, kita tidak masuk di situ sama sekali. Itu betul-betul hal yang terpisah, dan sekali lagi kita juga setuju kalau misal kemudian ruang politik kita isi dengan hal-hal yang jauh lebih produktif. Undang-undang paket politik itu banyak, dan ruang kita kalau misal kita ikuti tahapan ini ya politik selanjutnya ya, itu praktis di 2027, maka kerja legislasi misalnya itu hanya punya ruang di 2026. Belum lagi bicara kemudian konteks ekonomi, kita punya PR besar untuk kemudian melakukan transformasi perkembangan ekonomi, kemudian hal-hal teknokrasi yang lain. Saya pikir itu jauh lebih produktif daripada hal ini. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Partai Demokrat hari ini adalah sebuah ikhtiar. Satu, untuk tabayun, yang kedua untuk kemudian mengembalikan ini dalam konteks hitoh kebenaran, supaya kemudian ruang demokrasi kita jauh lebih sehat dan tidak dikontrol oleh manipulasi informasi yang tidak menentu. Tapi sejauh ini dengan adanya isu ini mencuat di media sosial dan di publik juga tidak juga mengganggu hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak SBY, atau Pak Jokowi, tadi dikatakan Pak SBY sangat baik sekali. Iya, justru itu yang kemudian menjadi agak unik. Ini spekulasinya kemana-mana. Katanya beda mazhab, kayaknya tadi nggak mungkin dibilang satu deh. Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Mega. Kita juga berpikir, wah itu unik juga gitu. Tapi kalau misal kemudian ini langkah manuver dari teman-teman Partai Demokrat sebagai langkah usaha untuk menaikkan isu ini, berarti Pak SBY kolaborasi dengan Pak Jokowi. Semakin nggak logik juga. Artinya apa? Ini kita kembalikan, kita lakukan clearing di sini, supaya kemudian kita kembali lagi dalam konteks perdebatan, diskusi politik, demokrasi yang jauh lebih produktif, lebih sehat, dan tidak kemudian dikooptasi oleh disinformasi yang tidak sehat. Oke, Mas Umam, di media sosial juga kalau saya baca komen-komennya ada yang bahas kok mengambil langkah seperti ini baper ya begitu. Tanggapan Anda gimana? Itu argumen yang tidak menentu. Ini adalah bagian dari tabayun. Proses somasi itu adalah memberikan ruang peringatan secara tertulis menggunakan legal system, aturan hukum, yang kemudian membuka ruang tabayun, klarifikasi. Kalau misal kemudian ada proses koordinasi, klarifikasi, saya pikir itu sangat baik. Nah, kalau misal kemudian memang tidak ada proses klarifikasi sama sekali, kemudian masih berlanjut, ada repetisi lagi proses perbuatan itu, maka kemudian proses lebih lanjut di konteks langkah hukum di pidana. Nah, kalaupun kemudian ini diambil, itu adalah bagian dari upaya untuk sekali lagi tadi memberikan ruang konfirmasi, juga klarifikasi. Saya pikir bukan baper levelnya bukan di situ. Ya, karena mengingat tahun ini sudah tahun 2026 ya, nampaknya juga itu yang kemudian ruang tabayun ini dibuka selebar-lebarnya. Paradigma kita, cara pandang kita harus kemudian betul-betul open minded. Kalau misal kemudian langkah itu bagian dari jauh lebih produktif, jauh lebih bermartabat daripada kemudian kita menggunakan instrumen hukum untuk kemudian menghantam secara sepihak. Nah, ini adalah ruang yang jauh lebih bermartabat dalam konteks ini. Singkat saja, Mas Adi. Ya, kalau saya sih somasi itu adalah langkah yang baik ya, supaya pihak-pihak yang mungkin merasa dituduh terkait dengan ini semua bisa memberikan klarifikasi dan statement terbuka. Dan kalau boleh dari lubuk hati yang paling dalam ya, bukan hanya ke kawan Partai Demokrat, tapi ke kawan-kawan partai yang lain, ya lapor-melapor gini sudah hilah ya. Yang penting kalau ada mau klarifikasi, ada statement minta maaf, kemudian videonya juga take down, ya saya kira tidak perlu di follow up ke persoalan hukum yang jauh lebih serius. Dan sekali lagi bermedsoslah yang sehat dan benar. Nggak ada ngunyah-ngunyah itu disinformasi, hoax dan fitnah. Ya, tepuk tangan bolehlah cuman sebentar.
Tapi ingat, itu ancamannya bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat kelak, juga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Mas Adi dan juga Mas Umam sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kasus ini tidak berpanjang lebar lagi ya, karena juga sudah ada surat somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ratih, Mas Riza.